Baik, saat ini saya akan mereview bagaimana kita mengisi data pelaku IKM Tenun Ikat pada website IKM Tenun Ikat Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya menggunakan smartphone dan berikut tutorial cara menginput data. Pertama, kita membuka Google. Setelah itu, pada halaman telusuri ini, kita mengetik IKM Tenun Ikat Sumba Timur, seperti itu. Kemudian kita mencari. Nah, di sini kita melihat ada digitalisasi IKM Tenun Ikat Sumba Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kita klik di sini. Karena kondisi jaringan mungkin agak susah untuk mengaksesnya dan kita menunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah. Ini ada beberapa penjelasan terkait digitalisasi IKM Tenun Ikat Kabupaten Sumba Timur. Kita scroll langsung ke bawah. Untuk kita menggunakan cara cepat bisa kita scan barcode yang ada. Kalau kita mau menginput datanya, kita bisa klik isi formulir di sini. Nah, setelah kita klik isi formulir, kemudian kita akan diarahkan ke halaman Google Form, yaitu di sini, yaitu pendataan IKM Tenun. Untuk format yang pertama adalah kode IKM. Kode IKM ini berisi nomor urut sebenarnya. Namun format ini tidak bersifat wajib, sehingga tidak perlu kita mengisinya atau kita lewatkan saja seperti itu. Nah, format yang kedua adalah nama IKM. Ini bersifat wajib. Nama IKM ini adalah nama usaha tenun ikat kita. Apakah misalkan usaha tenun ikat kita adalah perorangan, maka jika kita belum memiliki nama tenun ikatnya atau nama usahanya, kita bisa tulis tenun ikat Rambo seperti itu. Atau kalau kita sudah memiliki nama usaha, misalkan tenun Sumba seperti itu, kita berikan nama seperti itu, nama usahanya. Untuk bentuk IKM-nya kita tinggal pilih di sini apakah kelompok atau perorangan. Misalkan jenis usahanya kita ini adalah perorangan, maka kita klik perorangan di sini. Nah, setelah itu kita ketik nama pemilik atau pengelola. Nah, nama pemilik atau pengelola ini adalah pelaku IKM itu sendiri. Misalkan nama lengkapnya adalah Ramukahi. Jadi kita mengisinya dengan nama lengkap seperti itu. Jadi jenis kelaminnya di sini kita memilih bersifat wajib, yaitu perempuan atau laki-laki. Kita menyesuaikan. Kemudian tahun berdiri. Tahun berdiri yang dimaksud adalah usaha ini. Usaha ini dimulai sejak kapan? Seperti itu. Usaha menenun. Misalnya sudah dimulai sejak tahun 1990 seperti itu. Nah, kemudian alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini berisi tentang alamat kita saat ini. Ini bersifat wajib kita isi, yaitu di mana alamat kita. Misalkan alamat kita ada di Lembanapu begitu. Lembanapu. Kemudian kita lihat RT RW-nya berapa. Misalkan RT 15, RW 2 seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih kecamatan di sini. Di sini ada beberapa kecamatan, kita tinggal memilih. Misalkan
karena Labanapu itu ada di Kecamatan Kambera, maka kita klik Kecamatan Kambera seperti itu. Nah, kemudian nomor HP. Nah, nomor HP ini bersifat tidak wajib, namun saya merekomendasikan agar nomor handphone ini diisi, baik itu nomor handphone kita sendiri maupun nomor handphone keluarga kita di rumah. Jadi misalkan nomor handphonenya seperti ini. Oke. Yang berikut adalah format jenis produk. Nah, jenis produk ini bersifat wajib diisi. Jadi kita memilih apakah produk kita ini tenun ikat atau tenun pahikung begitu. Jadi jika kita melakukan tenun terhadap dua jenis kain ini, maka kita bisa centang 2 kali. Tetapi jika kita hanya melakukan atau memproduksi jenis kain tenun ikat, maka kita cukup mencentang kain tenun ikat saja seperti itu. Nah, untuk format yang berikut adalah motif utama yang kita gunakan pada kain atau produk yang kita hasilkan. Nah, di sini kita menggunakan motif apa? Nah, biasanya kalau motif itu terdiri atas kuda, ayam, dan lain sebagainya. Di sini misalkan motif utamanya adalah patola ratu atau digabung dengan patola kamba seperti itu. Nah, ditulis seperti ini. Ini wajib diisi. Kemudian format kapasitas produksi per bulan. Untuk format ini bersifat tidak wajib isi. Di sini ada yang kain berwarna buatan atau one text per bulannya. Misalkan kita memproduksinya kain asli, kita tidak perlu mengisi format ini. Tapi kalau kita memproduksi kain one text atau kain dengan pewarna buatan, maka kita perlu mengisi ini. Contohnya seperti itu. Yang berikut adalah produksi atau kapasitas produksi per tahun. Misalkan kita menggunakan pewarna alami. Jadi kalau biasanya kalau tenun ikat yang menggunakan pewarna alami itu memakan waktu beberapa bulan, sehingga di sini dibagi per tahun. Jadi untuk menghasilkan 1 lembar kain atau sarung itu kita membutuhkan waktu selama 3 bulan. Jadi kita kalkulasi, misalkan 1 tahun kan 12 bulan. Kalau kita menghasilkan 1 lembar kain 3 bulan, berarti 12 dibagi 3, 4. Jadi 4 lembar. Jadi dikira-kiralah seperti itu. Kira-kira dalam setahun kita menghasilkan produk kain pewarna alami itu berapa lembar. Jadi misalkan kita ambil contoh 4 lembar dan estimasi bahwa 1 lembar itu 3 bulan. Seperti itu. Kemudian ada format yang bersifat tidak wajib isi, yaitu harga rata-rata lembar kain pewarna buatan atau one text. Nah, misalkan kita tidak memproduksi kain one text, kita tidak perlu mengisi harga rata-ratanya. Tetapi kalau kita memproduksi kain one text, maka kita wajib mengisi data harga rata-rata per lembarnya. Berikut adalah format harga rata-rata kain pewarna alami. Nah, untuk kain pewarna alami ini tadi kita pasang target 3 bulan 1 lembar. Nah, misalkan kita jual harga kain asli atau kain menggunakan pewarna alami ini 3 juta begitu. Nah, di sini kalau harganya 3 juta itu per lembar ya. Jadi kita tulis 3 juta per lembar. Nah, kemudian bahan baku. Nah, yang dimaksud dengan bahan baku utama di sini adalah kira-kira produksi kain ini menggunakan bahan apa saja. Nah, misalkan kita menggunakan benang pabrik, kita centang. Apakah kita masih menggunakan kapas? Biasakan ada beberapa penenun yang masih menggunakan kapas. Kalau kita tidak menggunakan kapas, kita tidak usah centang. Nah, kemudian apakah kita masih menggunakan pewarna alam? Jika kita menggunakan pewarna alam, kita centang pewarna alam. Kalau tidak menggunakan pewarna alam, kita tulis di sini. Misalnya kita pilih yang lain. Yang lain itu apa? Misalnya kan one text. Nah, karena di sini saya sebagai pelaku UKM yang
memproduksi tenun ikat asli atau pewarna alam, maka saya klik benang pabrik dan pewarna alam. Nah, yang berikut adalah sumber bahan bakunya. Jadi sumber bahan baku ini berbicara tentang sumber bahan baku dari produk yang kita hasilkan. Misalkan di sini ada opsional lokal, luar daerah, atau campuran. Nah, kalau benang pabrik itu biasanya dari luar daerah. Sedangkan pewarna alam itu berasal dari dalam daerah. Sehingga di sini untuk sumber bahan bakunya bisa dipilih campuran. Tapi kalau kita memproduksi kain wantex, maka kita akan memilih luar daerah karena pewarna wantex ini berasal dari luar daerah seperti itu. Tapi karena kita memproduksi kain asli atau dengan menggunakan pewarna alam, maka kita klik campuran di sini. Yang berikut adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di sini adalah jumlah orang yang membantu kita untuk memproduksi kain ini. Misalkan kita adalah perorangan tadi. Jadi dalam satu rumah itu ada suami, anak 2 orang, dan istri si penenun itu sendiri. Jadi di sini kita tulis 4. Dan mereka semua terlibat, baik itu dalam prosesi kapukul, pamening, dan prosesi gambar, dan prosesi lainnya. Atau mungkin ada keluarga atau tetangga yang membantu kita dalam menggambar. Nanti kita masukkan dalam jumlah tenaga kerja. Di sini saya ambil contoh 4 orang. Oke. Kemudian di sini ada jumlah tenaga kerja perempuan. Misalkan di sini dalam satu rumah ada 4 orang. Yang menggambar itu adalah suami dan ada anak 2 orang dan satunya laki-laki dan perempuan. Jadi untuk tenaga kerja perempuan yaitu si ibu yang sebagai penenun dan anak perempuannya yang membantu seperti itu. Jadi jumlah tenaga kerja perempuan ada 2 orang seperti itu. Ini bersifat wajib isi. Kemudian kita pilih tingkat pendidikan. Misalkan pendidikan penenun adalah SD atau SMP atau SMA atau S1. Jadi di sini kita misalkan memilih SMP. Jadi kita klik SMP. Nah, yang berikutlah adalah pasar utama. Pasar utama ini berbicara tentang di mana kita biasa memasarkan produk tenun ikat kita. Jadi di sini ada 3 opsional yaitu lokal, nasional, atau internasional. Nah, kalau lokal ini berbicara tentang bahwa kita menjualnya di dalam daerah saja, di sekitaran Sumba seperti itu. Atau bersifat nasional, jadi setiap beberapa pekan itu kita pergi menjualnya di luar daerah Sumba seperti di Bali, di Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Atau kita go internasional, jadi kita menjualnya di luar negeri seperti di Singapura, di Malaysia, ataupun di Hong Kong, dan beberapa negara mancanegara lainnya seperti itu. Jadi di sini saya mungkin menjualnya di dalam Sumba saja seperti di pasar dan lain sebagainya. Jadi saya klik lokal seperti itu. Nah, yang berikut adalah media pemasarannya. Untuk media pemasarannya sendiri ini kira-kira kita menggunakan apa seperti itu untuk menjualnya. Jadi apakah kita memiliki toko atau kita mempostingnya melalui marketplace seperti Facebook, Instagram, atau TikTok, atau kita menggunakan pemasarannya melalui pameran atau yang lain. Nah, seperti itu. Misalkan saya sebagai pelaku tenun ikat yang tidak memasarkan dari ketiga ini, baik itu toko, saya tidak memiliki toko, atau saya tidak mempostingnya di Facebook, atau saya tidak memiliki produk untuk di pameran, tidak punya tempat di pameran seperti itu. Saya hanya memasarkannya melalui
pasar. Jadi saya menjualnya di pasar. Jadi saya pilih yang lainnya itu dijual ke pasar atau pembeli datang ke rumah seperti itu. Atau mungkin kalau kita sempat memostingnya di Facebook atau di TikTok atau Instagram, kita bisa klik marketplace. Kalau tidak, kita tidak boleh centang. Yang berikut adalah rata-rata omset per bulan. Nah, rata-rata omset per bulan ini berbicara tentang uh, berapa kira-kira pendapatan kita sebulan. Nah, ini adalah rata-rata yang tidak harus seperti itu, tapi wajib kita isi. Jadi perkiraan. Jadi misalkan tadi saya menjual kainnya 3 juta dalam waktu uh, 1 bulan, dalam waktu 3 bulan. Jadi per bulannya itu saya dapat 1 juta. Jadi omset saya per bulan itu saya tulis 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, yang berikut adalah legalitas usaha. Apakah kita sudah memiliki NIB atau tidak ada NIB? Jadi NIB ini adalah nomor induk berusaha. Nah, untuk memperoleh nomor induk berusaha ini kita bisa menghubungi dinas perizinan seperti itu. Jadi manfaat dari NIB itu sendiri yaitu untuk kita memperoleh surat izin yang kedepannya akan sangat berpengaruh pada kepengurusan kita untuk hal-hal lainnya, seperti halnya kita mau urus merek dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin saya belum punya NIB, jadi saya klik tidak ada. Tapi kalau ada, kita klik NIB seperti itu. Yang berikut dukungan pemerintah. Nah, dukungan pemerintah yang dimaksud di sini adalah apakah kita sudah pernah dapat bantuan atau tidak dari pemerintah seperti itu. Jadi di sini ada 3 opsional, yaitu ada pernah dapat pelatihan atau pernah dapat modal atau bantuan berupa benang atau pewarna alam atau alat tenun dan lain sebagainya, atau pernah mendapat promosi. Nah, promosi ini seperti mengikuti pameran ke luar daerah yang dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Jadi mungkin di sini saya misalkan hanya pernah dapat bantuan benang, jadi saya klik modal saja. Atau saya pernah dapat pelatihan, saya klik pelatihan seperti itu. Tapi di sini misalkan saya tidak pernah dapat pelatihan, saya hanya pernah dapat benang atau alat tenun atau pewarna alam, saya klik modal saja seperti itu. Yang berikut adalah kebutuhan saat ini. Nah, kebutuhan saat ini berbicara tentang apa sih yang kita sedang butuhkan untuk kemajuan produk tenun ikat kita saat ini seperti itu. Jadi di sini apakah kita masih membutuhkan modal untuk produksi tenun begitu? Kalau kita membutuhkan, kita klik. Yang berikut adalah alat produksi. Apakah kita masih kekurangan alat produksi karena mungkin alat produksi kita tidak memadai seperti itu. Mungkin kita membutuhkan alat pencacah pewarna alam. Ya, kita bisa klik alat produksi seperti itu. Yang berikut, apakah kita juga membutuhkan pelatihan? Nah, misalkan saya sudah menjadi seorang penenun yang sudah ahli begitu, jadi saya tidak perlu klik pelatihan. Tapi kalau kita membutuhkan pelatihan, kita bisa klik pelatihan. Yang berikut pemasaran. Nah, misalkan saya belum memasarkan karena biasanya harganya jatuh seperti itu, atau seringkali ada beberapa waktu tertentu tidak bisa memanfaatkan atau menstabilkan harga, jadi kendalanya di pemasaran. Kita bisa klik pemasaran seperti itu. Kemudian kita diminta untuk mengisi kendala yang dihadapi. Misalkan kendala yang dihadapi seperti tadi yang saya sampaikan, harga tidak stabil atau cenderung ditawar murah karena media pemasarannya minim.
Ya, seperti itu. Kita bisa mengisi seperti itu kendala yang direp atau kendala lainnya kita bisa isi di situ. Yang berikut adalah inovasi yang dikembangkan. Nah, inovasi yang dikembangkan yang dimaksud adalah pada produk tenun ikat kita itu sendiri. Mungkin kita sudah mulai tadi awalnya kita mungkin sudah punya motif utama seperti kuda dan ayam. Nah, kita memiliki inovasi yang dikembangkan berupa kita sudah menggunakan uh, motif yang lain atau motif yang berbeda. Misalkan sudah menggunakan motif burung Garuda seperti itu. Atau mungkin inovasi yang dikembangkan sudah menenun sesuai dengan permintaan ukuran. Nah, jadi seperti itu. Misalkan untuk dibuatkan baju dari para penjahit sudah merekomendasi bahwa panjang dan lebarnya sekian-sekian seperti itu. Itu contoh inovasi yang dikembangkan. Nah, kemudian kita dokumentasi produk. Kira-kira apakah ada produk kita saat ini? Kita bisa tambahkan filenya di situ. Jadi kita bisa upload. Jadi nanti kita jelajah seperti itu. Jadi kita pilih mau foto atau file. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bisa upload. Demikian. Setelah kita upload, kemudian kita tinggal kirim. Setelah kita kirim, maka pengisian format data pelaku IKM Tenun Ikat di Kabupaten Sumba Timur selesai. Demikian penjelasan singkat cara mengisi form penenun IKM Tenun Ikat Kabupaten Sumba Timur. Sekian dan terima kasih.